Sekarang sedang fase 2 dibangun sampai kota, nanti fase 3 sebenarnya rencana akan dibangun, jadi masih dalam tahap kajian. Dan mungkin implementasinya bisa selesai di 2030. Nah, kajian ini sangat penting dan diharapkan dalam waktu dekat ini sudah bisa selesai basic desainnya, sehingga akan membantu meningkatkan masyarakat Jakarta menggunakan MRT, di mana estimasi diperkirakan sekitar 1,2 juta kalau fase 3 ini. Ini karena cukup panjang rutenya, sekitar 80 dari East West. Nah, ini kalau East West sudah terbangun, integrasi antara MRT maupun moda lain ini akan tercipta, sehingga akan memudahkan masyarakat di sekitar Bodetabek melakukan kegiatan ekonomi dengan menggunakan public transport yang cukup modern, nyaman, dan tepat waktu. Oke, apakah dari BPTJ ini sudah ada estimasi pengurangan kemacetannya berapa untuk DKI Jakarta dan juga daerah sekitar Jakarta? Secara akademis memang belum dilakukan perhitungan, tetapi akan memberikan signifikan karena sementara sekarang penggunaan angkutan umum itu memang cukup rendah. Dan salah satu sasaran dari BPTJ yaitu meningkatkan penggunaan public transport menjadi 40%. Dengan mengembangkan beberapa model public transport dari mulai LRT, nanti ada LRT Jabodebek, kemudian MRT fase 3 bisa dibangun. Di satu sisi juga ada angkutan umum berbasis bus yang kita kenal Transjakarta, yang dikembangkan tidak hanya di Jakarta, kita kembangkan juga di beberapa kota penyangga. Dan ini sangat penting untuk meningkatkan ridership-nya menjadi 40%. Oke, baik Pak. Lalu bagaimana sih tanggapan Bapak soal transportasi di Jakarta yang ada sekarang dan juga di wilayah penyangga seperti Bogor, Depok, dan lain sebagainya? Secara kualitas, pengembangan public transport di Jakarta yang modern merubah peradaban orang menggunakan kendaraan pribadi beralih ke angkutan umum cukup signifikan dan masif di Jakarta. Nah, persoalan berikutnya, tidak bisa selesai membangun public transport yang modern ini hanya di Jakarta. Harus dikembangkan juga seperti saya sampaikan tadi di beberapa model public transport yang modern di beberapa kota penyangga. Salah satunya inisiatif dari BPTJ, dari Kementerian Perhubungan, sudah berlangsung hampir 1 tahun lebih, yaitu pengembangan public transport berdasarkan skema by the service bis kita Transpakuan di Bogor. Jadi melihat animo masyarakat terkait dengan pengembangan moda transportasi umum di Bogor dan Tangerang itu cukup ini ya Pak, cukup antusias begitu ya masyarakat. Sangat antusias. Tapi dengan catatan layanan seperti Transjakarta, bukan seperti layanan model konvensional yang relatifly sudah banyak ditinggalkan. Baik, jadi memang masyarakat memperhatikan kualitas dari transportasi itu sendiri ya sekali. Pak. Kebutuhannya sudah berbeda sekarang. Baik Pak, lalu kita ketahui kan LRT mulai akan beroperasi pada Juli 2023 mendatang. Kemudian kan memang ada MRT, ada pula KRL dan Transjakarta. Ya. Ini kan membuat masyarakat apabila akan menumpangi atau menggunakan transportasi umum, itu dibutuhkan integrasi agar efektif dan efisien, agar masyarakat tidak malas nih untuk keluar dari halte, berjalan lagi, begitu kan Pak? Seberapa pengaruhnya integrasi ini dan bagaimana sih Pak cara mengintegrasikan MRT, KRL, dan juga LRT? Baik. Integrasi itu kata kunci untuk meningkatkan efisiensi layanan public transport. Dan ini sekarang pemerintah berinisiatif, tidak hanya pemerintah pusat, pemerintah daerah termasuk Jakarta, kita sering berkomunikasi bahwa integrasi kata kunci meningkatkan layanan. Kalau tanpa integrasi justru akan menghambat. Makanya, mohon maaf tagline-nya BPTJ itu seamless mobility. Jadi setiap mobilitas itu tidak ada hambatan. Dalam konteks angkutan umum, LRT, MRT maupun Transjakarta atau Bus Rapid Transit, BRT, itu integrasi harus dilakukan. Pendekatannya ada 3. Integrasi pertama, integrasi fisik. Antara stasiun dengan shelter dan fasilitas perpindahan itu harus dibangun. Contohnya nanti sudah dibangun, bahkan bukan nanti, sekarang sudah dibangun di Jakarta di Simpang CSW, kemudian di Jatinegara, integrasi antara kereta komuter dengan
dengan Transjakarta dibangun Skybridge. Ya. Tentu integrasi fasilitas perpindahan ini penting, mengingat Indonesia ini memiliki dua cuaca, hujan dan kemarau, sehingga kenyamanan penumpang pun. Demikian juga integrasi nanti di stasiun, misalkan stasiun Halim akan dibangun LRT, akan dibangun juga layanan bus transportnya, seperti Trans Jabodetabek yang ada di Jabodetabek. Jadi integrasi itu yang kedua, integrasi manajemen. Dalam konteks bagaimana tarifnya ini bisa diintegrasikan sehingga orang cukup memegang satu tiket bisa digunakan oleh semua moda, dan ini di negara tetangga sudah dikembangkan. Kemudian yang ketiga tentu integrasi operasional. Operasional itu keterpaduan antar moda, baik MRT, LRT maupun bis dan moda lain. Moda lain seperti angkutan taksi, baik itu taksi online, kemudian ojek online, sehingga fasilitas-fasilitas untuk moda lain harus disediakan juga di setiap simpul-simpul transportasi. Itulah kunci integrasi. Oke, jadi ada integrasi fisik, integrasi manajemen, dan integrasi operasional ya. Ya. Baik Pak, lalu nih Pak, masih berbicara soal kemacetan di Jakarta yang bahkan dikeluhkan secara langsung oleh Pak Presiden kan Pak. Ini bagaimana sih BPTJ memandang hal ini? Baik, jadi kemacetan itu salah satu juga indikasi pertumbuhan ekonomi ya. Setelah masa COVID, sekarang pertumbuhan orang berbisnis itu sedemikian sangat eager sekali untuk merecovery. Nah, di satu sisi, salah satu mengatasi kemacetan, kita harus memperkuat sistem angkutan umum. Satu, dari segi sistem. Dari kualitas sudah terjawab, tapi kuantitas juga. Jadi, coverage area layanan public transport, kalau bisa rasionya itu lebih mendekati hampir seluruh jaringan jalan. Tapi biasanya tidak akan mencapai itu, tapi sekitar 60% aja sudah cukup bagus. Sehingga aksesibilitas masyarakat menuju dan ke angkutan umum itu tidak jauh. Nah, perkuat angkutan umum. Yang kedua, ada kesetaraan layanan angkutan umum di Jabodetabek. Kalau berbicara Jakarta, tadi saya sampaikan sudah cukup luar biasa. Tetapi di penyangga harus diperkuat juga. Harus ada namanya kesetaraan layanan angkutan umum. Jadi equality level of service bagi masyarakat Jabodetabek itu penting, sehingga orang enggan menggunakan kendaraan pribadi. Di samping nyaman, tentu juga murah. Dan itu di sisi lain tentu ada dorongan juga dari pemerintah setempat untuk membatasi orang menggunakan kendaraan. Salah satunya yang populer di Jakarta yaitu ganjil genap, dulu 3-in-1. Kemudian siapa tahu ke depan ada inisiatif juga membatasi dengan tarif parkir, seperti di luar negeri kan cukup mahal. Jadi orang mungkin penjualan kita tidak bisa hentikan karena itu salah satu indikator ekonomi, tetapi penggunaan harus kita kendalikan. Karena di dunia modern sekarang beberapa kota itu penggunaan yang dikendalikan. Jadi orang ditahan untuk menggunakan kendaraan pribadi, tapi dengan tadi sistem angkutan umum yang sangat-sangat powerful, memadai.